Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu kesetiaan adalah sebuah hadiah. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel 1 ayat pertama sampai dengan 8. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Kisah hidup Elkana, seorang pria dari Efraim, mengawali kisah perjalanan hidup seorang hamba Tuhan bernama Samuel. Samuel adalah seorang hakim-hakim terakhir yang hidup nyaris tidak bercacat di hadapan Tuhan. Namun, kisah perjalanan hidupnya diawali dengan kehidupan orang tuanya, Hana dan Elkana. Elkana memiliki dua orang istri, Hana dan Penina. Kemungkinan besar, Elkana adalah seorang pria yang cukup kaya. Dari waktu ke waktu, pergi ke rumah Tuhan untuk mempersembahkan korban. Elkana juga tidak lupa selalu membawa Hana dan Penina beserta anak-anaknya untuk berdoa di sana. Dan dia juga memberikan masing-masing satu bagian-bagian atau sejumlah uang untuk memberikan persembahan bagi istri-istri dan anak-anak mereka. Elkana begitu nyaman dan yakin bahwa dia telah berlaku adil dan benar terhadap istrinya Hana. Sehingga ketika dia melihat Hana menangis, Elkana berkata demikian, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Coba renungkan sebentar perkataan Elkana kepada Hana. Benarkah demikian? Benarkah bahwa Elkana lebih berharga bagi Hana daripada 10 anak laki-laki? Inilah pola pandang tentang cinta yang salah. Elkana sama seperti sebagian orang berpikir, "Toh, saya sudah memberi dia uang, maka itulah bukti cinta saya kepadanya. Atau saya berhak membagi cinta kepada siapa saja sebanyak-banyaknya, tanpa menodai cinta saya yang luhur." Benarkah demikian? Ketika seorang ibu atau ayah membagi cintanya kepada ketiga atau lebih anak-anaknya, maka sang ibu atau ayah itu mencintai setiap anak masing-masing dengan cinta 100%. Namun, ketika seorang pria atau wanita membagi cintanya dengan 2 orang atau lebih lainnya, sesungguhnya sang pria itu tidak pernah mencintai satupun dari wanita-wanita tersebut. Itulah arti cinta yang sesungguhnya. Elkana mungkin berpikir di dalam benaknya bahwa dia sudah berlaku adil dan benar dengan membagi masing-masing istri-istri dan anak-anaknya
satu bagian yang sama, sehingga dia bahkan dengan percaya diri yang penuh berkata, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Dia lupa bahwa Hana menangis karena terus-menerus diolok-olok oleh madunya, Penina, sebab dia tidak punya anak. Dan semua itu bersumber dari apa yang Elkana sendiri telah lakukan. Akibat dari kesalahan dan ketamakan sang suami, istri dan keluarga menanggung beban yang menindih. Hana harus menangis di hadapan Tuhan karena beban berat dan rasa sakit yang menindih. Itulah pelajaran penting bagi semua kita laki-laki terutama. Sebab seringkali yang suka berselingkuh adalah kaum pria. Namun juga akhir-akhir ini terjadi bagi kaum wanita. Akhir kisah kitab Samuel, kita melihat hidup pribadi Samuel yang menjadi alat Tuhan yang dahsyat, yang lahir dari kandungan Hana. Namun, Samuel sampai harus dititipkan untuk diasuh dan dibesarkan oleh Imam Eli, bukan oleh Elkana ayahnya sendiri. Nama Elkana tidak lagi disebutkan di dalam Alkitab. Seakan-akan dia ada hanya sekedar untuk melahirkan Samuel, lalu tidak ada lagi. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Belajarlah hidup jujur. Mulailah dengan berlaku jujur di dalam rumah tangga kita sendiri. Jujur terhadap suami dan istri kita, dengan berlaku setia terhadap cintanya. Ketika kita menikah dulu, bukankah kita sudah bersumpah untuk berlaku setia kepadanya sampai maut memisahkan kita? Hidupilah isi sumpah tersebut, sebab Tuhan itu setia terhadap sumpah. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih, aku mau berlaku setia terhadap istri dan suamiku yang kepadanya aku telah mengikat sumpah di hadapan-Mu. Ajari aku Tuhan seperti seorang bapa mengajari anaknya. Amin. Jesus loves you and so do I.